Salam, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Khotbah dari firman Tuhan untuk kita minggu hari ini, tanggal 15 November 2020, dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Minggu ke-23 setelah Trinitatis, di bawah tema mewujudkan kesejahteraan bersama. Dikatakan firman Tuhan demikian. Yeremia 29 ayat 1 sampai 7. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem. Didirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian firman. Dikatakan tadi, tema firman Tuhan untuk kita hari ini mewujudkan kesejahteraan bersama. Secara komunal, umat manusia lebih banyak di kota. Orang selalu berjubel dari daerah masuk ke kota. Jadi kalau ada konsentrasi untuk mensejahterakan yang namanya masyarakat yang lebih banyak, memang fokusnya adalah kota. Oleh karena itu, mensejahterakan kota termasuk mensejahterakan orang banyak. Segala hasil produksi dari daerah, dari kampung, selalu berkumpul di kota. Kalau tinggi harga di kota, maka semua yang mengumpul hasil dari daerah akan memperoleh untung yang besar dan akan sejahtera. Karena itu perlu untuk berdoa kepada kota. Kota yang dipimpin oleh pemerintah dan jajarannya, semua yang memegang kebijakan. Oleh karena itu, jangan lupa Bapak Ibu, doakan pemerintah kita, doakan pemegang hukum, pelaksana hukum, agar tertib dan damai melakukan tugas panggilannya, agar kota-kota, sentra-sentra ekonomi politik semakin baik. Otomatis kita secara bersama akan sejahtera. Saudaraku yang kekasih, mengapa dikatakan oleh Nabi Yeremia demikian? Itu hal yang mau kita gumuli lewat siraman firman Tuhan di khotbah minggu hari ini. Yang pertama yang mau kita pahami, bahwa Yeremia adalah anak Imam Abiatar. Yeremia yang adalah nabi adalah anak seorang imam. Imam yang bekerja di bait Allah ketika Salomo menjadi raja. Imam yang mengetahui rahasia sedetail-detailnya
keadaan iman raja, keadaan iman masyarakat, dan bagaimana untuk men-setting satu ibadah di tengah-tengah kerajaan. Itu pekerjaan Imam Abiatar, orang tuanya Yeremia. Bagaimana kira-kira pergaulan raja-raja dan bagaimana akibat dari pergaulan kemakmuran yang dia bawa dari sisi iman, orang tua Yeremia memahaminya. Karena itu, sering Imam Abiatar menceritakan di tengah-tengah keluarga atau karena pekerjaannya di Bait Allah, sehingga kelihatan dari cara berbicara, cara berpikir, aktivitas sehari-hari, hal-hal yang melatar belakangi kehidupannya dalam pelayanannya. Yeremia dapat intinya bahwa sejak Raja Salomo yang terkenal itu memimpin di tengah-tengah bangsa Israel, bahaya sinkritis sudah begitu marak dan banyak di tengah-tengah bangsa Israel, khususnya di Yerusalem. Mengapa? Karena hubungan baik ke berbagai negara yang dari sisi negatif eksesnya, Raja Salomo memaksakan harus membangun pusat-pusat ibadah kepada istri-istri yang dikawini dari berbagai negara yang tidak sesuai dengan iman percaya orang bangsa Israel. Ini diketahui oleh Yeremia dari orang tuanya Abiatar, yang mengetahui hal-hal yang tidak baik di hadapan Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, Nabi Yeremia yang bekerja hingga sampai masa reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia juga sangat mendorong reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia, karena fokusnya mengkritik, menghantam kehidupan yang tidak cocok di hadapan Allah, yang cenderung mengarah kepada sinkritis. Dan begitu banyak muncul nabi-nabi palsu yang kerjanya hanya mau menyenangkan raja-raja tanpa memperhitungkan kebenaran pemberitaannya, adalah menjadi orang-orang tertentu yang disikat oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia angkat bicara dengan keras, dan dia tidak pernah tedeng aling-aling untuk berhadapan dengan nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang sungguh-sungguh selalu mau mengadakan pendekatan yang mengambil kesempatan untuk menguntungkan dirinya pribadi, untuk menyenangkan kehidupannya, dan sekaligus menyenangkan hati raja yang tidak konsisten di hadapan Allah. Kebetulan Raja Yosia tidak seperti itu, dan kloplah Raja Yosia dengan Nabi Yeremia, saling mendukung dalam melakukan reformasi. Saudara tahu bahwasanya sebelum itu bangsa Israel jatuh ke Babel, dihukum oleh Allah. Oleh Raja Nebukadnezar, bait Allah disikat habis, bangsa Israel dibuang ke pembuangan Babel. Dan Yeremia yang sungguh-sungguh memiliki pemberitaan yang memikirkan secara keseluruhan dan sekaligus mau tetap menjaga eksistensi bangsa Israel dimanapun mereka berada, menuliskan suratnya kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan itu. Itulah firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada minggu hari ini. Kalau kita melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, bahwasanya Nabi Yeremia tidak membedakan raja yang terbuang, pejabat, imam, siapa saja pun, semua menjadi sasaran surat dari Yeremia untuk menguatkan mereka di pembuangan, untuk memantau mereka yang ada dalam penderitaan, untuk menguatkan mereka agar tetap menjaga eksistensi sebagai bangsa pilihan Allah sekalipun mereka dalam pembuangan. Saudaraku yang kekasih, pengganti surat pada saat ini biasanya adalah telepon, WA, SMS dengan yang lain. Kuatkan saudara-saudaramu yang dalam keadaan penderitaan. Jikalau ada yang merasa terbuang di tengah-tengah bangsa ini,
lalu tempatnya terpisah di tempat lain, terisolasi karena entah apapun itu. Firman Tuhan ini mengutus saudaraku, silakan menyurati mereka dalam gaya tahun 2020 ini. Silakan sapa mereka, silakan motivasi mereka agar hidup mereka senantiasa berfokus kepada Tuhan. Dalam kondisi mungkin yang menderita, mereka tetap menjaga eksistensi mereka sebagai pilihan Allah dan berhubungan tetap kepada Allah, dan iman mereka tetap sejahtera. Saudaraku yang kekasih, bahagian yang kedua yang saya sampaikan adalah di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga ini, bahwasanya firman yang disampaikan oleh Yeremia dalam arti suratnya berdasarkan firman Tuhan yang datang kepadanya. Otoritas surat, otoritas WA, SMS atau telepon yang mau kita sampaikan adalah memakai otoritas dari Allah. Apa artinya itu, saudara yang kekasih? Artinya adalah berita kebenaran. Kebenaran yang menguatkan, berarti firman Tuhan dong. Berarti kebenaran firman Tuhan mengacu kepada kebenaran firman Tuhan dong. Bukan mengacu kepada pikiran kita, bukan mengacu kepada hati kita. Karena itu, sebelum saudara mengirimkan dan menyampaikannya, berdoalah supaya sungguh-sungguh roh Allah mengajari saudara untuk mengatakan sesuatu dengan sepotong kata. Mereka yang merasa terisolasi, terasing dari kita, menangkap kata itu dan bermakna sungguh-sungguh merupakan satu kekuatan dalam hidup mereka, mendorong semangat hidup mereka, mendorong mereka hingga bangkit kembali, memiliki kekuatan dalam jiwa, dalam kalbu, dalam pikiran untuk melangkah maju dalam rangka menghadapi apapun tantangan dalam kehidupan mereka. Bahagian berikutnya saya mau sampaikan dalam bahagian ayat 3 sampai ayat 7. Penekanannya di sana dikatakan, berdoalah untuk kesejahteraan kota. Pertanyaannya, apakah berdoa doang? Apakah hanya berdoa dan tidak melakukan sesuatu? Doa itu perlu dimaknai dalam sikap dan tindak tanduk. Pertama dikatakan oleh Yeremia dalam suratnya, supaya orang-orang yang dibuang oleh Allah, supaya yang terbuang ke Babel oleh karena kuat kuasa Raja Nebukadnezar yang dari Babel. Pertama kepada mereka dikatakan, dirikanlah rumah. Nabi Yeremia mau memotivasi mereka agar mereka memiliki identitas sosial, sandang, pangan, papan, memiliki pakaian, memiliki makanan, memiliki tempat tinggal yang jelas. Jangan menjadi orang terbuang tapi yang berpindah-pindah, yang tidak memiliki identitas kemasyarakatan di tengah-tengah pembuangan itu. Walaupun kecil, tapi harus menjunjung kepala identitas sebagai bangsa pilihan Allah. Mereka harus berupaya dengan cara apapun mendirikan rumah tinggal mereka untuk tempat berdoa kepada Allah Bapa di sorga, bertukar pikiran, merasakan bagaimana Allah tetap melindungi mereka di tengah-tengah pembuangan itu. Ditekankan oleh firman Tuhan lewat Yeremia, dirikanlah rumah untuk kamu. Dan yang berikut dikatakannya, membuat kebun. Berkebunlah menjadi sumber kehidupan sehari-hari. Berkebun di sekitar rumah akan menjamin walaupun tidak total kehidupan keluarga secara praktis, namun lebih jauh yang dimaksudkan oleh firman Tuhan lewat Nabi Yeremia, supaya bangsa Israel memiliki aktivitas setiap saat, setiap hari, dan tidak berpangku tangan sebagaimana orang buangan jatuhnya bermalas-malasan dan dibuat menjadi pegawai rendahan di tengah-tengah bangsa pembuangan itu. Bukan begitu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia memotivasi mereka supaya sungguh-sungguh memiliki aktivitas yang pasti, membuat kebun
sumber kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang berikutnya adalah supaya mereka mencari pasangan hidup anak-anaknya, supaya mereka mencari pasangan hidup putrinya. Apa maksudnya? Supaya mereka bertambah-tambah di sana, sehingga menjadi satu kekuatan moral, satu kekuatan iman yang bisa disaksikan atau menyaksikan Allah yang bekerja dalam kehidupan mereka, sehingga mereka pada akhirnya akan lebih berpengaruh kepada orang-orang yang ada di pembuangan itu. Selain hak ajasi mereka yang dijamin di tengah-tengah pembuangan itu. Saudaraku yang kekasih, jangan kalau orang sudah terhempas lalu kita menganggap bahwa hak ajasinya semua amblas. Tidak. Orang yang terhempas, saudara-saudara kekasih, silakan lihat sisi yang lain yang bisa membela kehidupannya, martabatnya, hak ajasinya sebagai umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Jangan seperti ada istilah yang mengatakan sudah jatuh kena terjang pula, memadabu ditinggang tangga musik. Bagaimana Bapak Ibu melihat kemanusiaan manusia lalu membela mereka supaya jiwanya tidak tercecer? Kalau ada rekan kerja, rekan sepelayanan yang kita anggap berbuat yang tidak baik, silakan Bapak Ibu lihat sisi yang lain yang bisa membelanya, menjaga kemanusiaannya supaya tidak tercecer di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Dan ketika itu Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus yang membela orang kecil itu akan jelas kita lahirkan dalam kehidupan orang yang tercecer yang sedemikian. Bukankah demikian kehidupan orang bangsa Israel di Babel ketika itu? Dan ketika datang Raja Kores dari Persia membela mereka, mereka menganggap ketika itu Mesias, juru selamat mereka yang bisa membebaskan dari pembuangan itu sungguh-sungguh lahir dan ada di sekitar mereka. Saudara dan saya pastikan bisa berbuat seperti itu. Kalau dulu ada pembela buat orang yang terbuang, mengapa sekarang tidak mungkin dibuat oleh Allah di antara kita yang seperti itu? Yang terakhir, saudaraku yang kekasih, dikatakan oleh firman Tuhan dalam kaitan semuanya yang saya katakan ini, yang saya sampaikan ini, berdoalah untuk kota. Jikalau kota sejahtera, masyarakatnya sejahtera. Saudara memiliki kota bukan? Sekalipun saudara yang mendengar firman Tuhan ini ada di daerah, di desa, di perkampungan, tapi ada kota kita, ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, ibu kota negara dan lain. Berdoalah untuk kesejahteraan kota, karena jikalau orang yang ada di kota, baik pemerintah, baik rakyat, sejahtera kehidupannya, akan terbesit, akan terperciklah kesejahteraan itu di dalam kehidupan kita bersama. Bangsa ini mau saya simpulkan dalam rangka untuk menyongsong, mewujudkan kesejahteraan bersama dalam konteks bergereja, dalam konteks bermasyarakat sebagai orang sesama yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memiliki potensi yang berbeda diberikan Tuhan. Marilah saling melengkapi atas dasar potensi yang diberikan kepada kita, merajut kebersamaan dalam pelayanan, mencapai visi misi di tengah gereja kita dari kebersamaan yang didorong oleh potensi yang berbeda-beda yang diberikan oleh Allah Bapa di sorga lewat Yesus Kristus yang sungguh-sungguh dipelihara dan dikuatkan oleh Roh Kudus dalam kehidupanmu untuk mencapai kesejahteraan bersama. Firman Tuhan ini memberkati kita bersama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang memperdengarkan sabdamu, mengingatkan kami agar kami saling menguatkan lewat surat, lewat telepon, lewat WA, lewat apapun media yang kami miliki pada saat ini. Karena itu dilakukan oleh hamba-Mu Yeremia kepada umat Allah yang terbuang di Babel, memotivasi mereka menjaga iman percaya mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami mampu berdoa untuk kota,
agar kota-kota yang ada di negara kami ini sejahtera, dan kami yang ada di perkampungan, di pedesaan adalah bahagianya. Jikalau kota masyarakatnya sejahtera, dan kami pun semuanya akan sejahtera. Biarlah Bapa di sorga dalam nama Yesus yang memimpin kami untuk mendukung segala sesuatu yang diberikan oleh penguasa kota, penguasa negara namamu, dan menciptakan, menghadirkan kesejahteraan buat kami bersama. Jadilah demikian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.